Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai area jelajah internal audit atau biasa disebut dengan lingkup pengawasan atau audit view. Ada 5 lingkup yang kita bahas. Yang pertama yaitu audit kepatuhan, kedua audit kepatutan, yang ketiga adalah audit keuangan, yang keempat adalah audit operasi, dan yang terakhir adalah audit manajemen. Silahkan disimak slide berikut. Slide ini diawali dengan membahas lingkup pengawasan atau disebut dengan audit view. Di sini merupakan bagian lingkup dari manajerial dan aktivitas bisnis perusahaan. Di sini ada 3 tingkatan aktivitas manajerial secara sederhana, yaitu strategic management, yang kedua execution management, yang ketiga executional operation. Berdasarkan dari lingkup audit di sini ditinjau dari 2 perspektif yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu perspektif metodologi kerja audit, terdiri 2 macam lingkup, yaitu critical process audit view atau audit kepatuhan. Yang kedua critical object audit view atau disebut dengan audit kepatutan atau juga substantif audit. Yang kedua dari perspektif aktivitas manajemen, terdiri 3 macam lingkup, yaitu conservative audit view atau audit keuangan, extended audit view atau audit operasi, dan ketiga advanced audit view atau audit manajemen. Jadi ada 5 lingkup audit yang kita bahas dalam lingkup pengawasan kali ini. Oke, yang pertama sekali kita bahas yaitu mengenai audit kepatuhan atau sistem audit atau critical process audit. Audit kepatuhan ini yaitu tujuannya memberi gambaran mengenai efektivitas implementasi atau pelaksanaan dari sistem kerja yang berlaku pada suatu perusahaan. Audit kepatuhan di sini banyak mengandalkan pengamatan terhadap efektivitas suatu sistem, permasalahan di sekitar critical process. Hasil dari audit kepatuhan ada 2 sisi sistem yang direkomendasikan, yaitu yang pertama pelaksanaan atau implementasi, yang kedua adalah pengembangan atau perbaikan sistem. Ada beberapa kelompok dari audit objek yang dilihat dari lingkup kepatuhan, yaitu yang pertama adalah planning system, yaitu rencana kerja mulai dari strategi korporasi sampai ke anggaran. Yang kedua policy system, yaitu perangkat regulasi, kebijakan, serta kode etik, baik yang dikeluarkan oleh regulator eksternal, yaitu seperti pemerintah, dan ataupun regulator internal, yaitu seperti dari RUPS, direksi, dan business owner development. Yang ketiga, operational system, yaitu segala bentuk petunjuk kerja yang biasanya disebut dengan SOP atau standar operation procedure. Di sini dari tugas yang harus dikerjakan, ya, job description, sampai pengembangan dari sistem operasi. Yang keempat yaitu informational system, yaitu semua sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem aplikasi komputer, yaitu seperti website, email, fitur, akses, dan sebagainya. Ada beberapa kelemahan dari audit kepatuhan, yaitu ada 5. Yang pertama, karena audit kepatuhan ini hanya mengandalkan pengamatan, maka tidak jarang masalah muncul di permukaan saja dan minim bukti pendukung, yang akhirnya menimbulkan bias dari kesimpulan. Yang kedua, cenderung menggeneralisasikan satu pangkal masalah, yaitu seperti orang atau unit tanpa melihat tingkatan penyimpangan. Yang ketiga, bisa dapat menjadi record sebagai acuan permasalahan yang diangkat cenderung lebih menggugat aspek pelaksanaan saja, khususnya faktor SDM. Yang keempat, banyak berbicara pada dimensi waktu sekarang dan sebelumnya, selain kurang tajam dalam mengantisipasi permasalahan potensial, sehingga kurang menarik menjadi perhatian. Yang terakhir, karena fokus audit tertuju pada pelaksanaan sistem, interaksi audit lebih banyak berkutat pada low level dan menjadi level domain. Lingkup pengawasan audit yang kedua yaitu audit kepatutan atau audit substantif. Di sini tujuannya memberi gambaran mengenai tingkat kebenaran. Dengan kata lain, kepatutan di sini melihat pada objek audit. Audit kepatutan bekerja berdasarkan serangkaian kombinasi dari pemeriksaan bukti, pengujian, analisis, dan peramalan terhadap audit objek dengan mengacu pada tujuan audit. Audit kepatutan bisa juga disebut dengan risk-based audit atau audit berbasis risiko. Dengan kata lain, audit kepatuhan dan audit kepatutan adalah 2 metode audit yang harus bersinergi dan tidak dapat dipisahkan dalam berbagai pemeriksaan objek apapun. Ada 4 kelompok audit kepatutan dari audit objek, ya, atau objek pemeriksaan. Yang pertama yaitu proses objek, yaitu sistem. Yang kedua adalah transaction object. Di
Di sini maksudnya di sini sebagai pergerakan, perubahan atau mutasi dari segala sesuatu yang bernilai dan dapat diukur dengan secara kuantitatif. Yang ketiga data objek, yaitu data, fakta atau informasi. Yang keempat yaitu resource object, yaitu berkaitan dengan sumber daya yang dapat ditentukan pergerakan objek-objek lainnya, yaitu seperti SDM, fasilitas kerja, dan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu audit keuangan. Audit di sini tidak bisa diabaikan yang menjadi lingkup mendasar dari praktek internal audit. Tujuan dari audit keuangan yaitu menjamin bahwa praktek pengelolaan keuangan sudah memenuhi SPI perusahaan ataupun kaidah-kaidah pengelolaan risiko yang sehat. Yang kedua, menjamin bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan SHK dan peraturan yang berlaku. Tujuan khusus audit keuangan terdiri dari dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif business owner, yaitu menjamin investasi bisnis telah dikelola secara tepat. Yang kedua, perspektif senior manajemen yang menjamin bahwa aset lancar dari perusahaan bebas dari penyimpangan yang tak diharapkan, baik dalam bentuk penyalahgunaan dana maupun pengelolaan dana yang tidak tertib. Ada beberapa hal atau catatan yang terdapat dalam audit keuangan. Yang pertama yaitu entry point into business, yaitu financial statement ditambah accounting system. Maksudnya di sini, laporan keuangan dan sistem akuntansi keduanya secara paralel merupakan titik awal dari seluruh aktivitas keuangan, bahkan segenap aktivitas audit bagi sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu center plan of business, yaitu fund management ditambah dengan cash management. Setelah membedah laporan keuangan dan memvalidasi sistem akuntansi, maka tindakan selanjutnya yaitu mengelompokkan fund management dengan cash management. Yang ketiga yaitu cash inflow of business, yaitu receivables ditambah dengan unearned income ditambah dengan revenue. Sasaran audit keuangan selanjutnya adalah menjamin semua aliran pendapatan jangan sampai menguap dan harus dipastikan masuk ke kantong perusahaan. Yang keempat yaitu cash outflow of business, sama dengan payables ditambah prepaid expense ditambah expense. Di sini merupakan tindakan akhir dari rangkaian audit keuangan, yaitu permasalahan menyangkut beban atau expense termasuk biaya dibayar di muka, prepaid expense, serta kewajiban utang atau payables. Yang keempat yaitu audit operasi. Sini tujuannya memberi gambaran yang lebih gamblang mengenai berbagai pelaksanaan, peristiwa atau masalah aktual di balik fakta dan ditunjukkan dengan angka-angka. Di sini ada tujuan audit operasi secara khusus. Yang pertama, menggali berbagai akar permasalahan di balik kinerja bisnis. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh aset non-keuangan menjadi aset yang produktif bagi bisnis perusahaan. Yang ketiga, memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dalam koridor standar yang telah ditetapkan dengan tingkat pengendalian internal. Ada beberapa hal atau catatan yang terdapat dalam audit operasi. Yang pertama yaitu business operation, yaitu sama dengan finansial ditambah supply chain tambah information. Di sini pada hakikatnya adanya harmonisasi antara eksekusi bisnis yang saling terkait. Setidaknya ada 3 perspektif yang harus berjalan secara sinergi. Yang pertama yaitu sistem perputaran uang, yang kedua sistem pergerakan barang, yang ketiga adalah sistem penyajian informasi. Yang kedua yaitu core operation atau sama dengan business sales ditambah business service, yaitu semua pelaku bisnis mengakui bahwa penjualan atau sales dan pelayanan atau service adalah aktivitas operasi utama semua institusi bisnis karena berkaitan langsung dengan urusan making profit. Yang ketiga yaitu push activities atau sama dengan business support. Jadi semua aktivitas operasi yang memberikan dukungan langsung dan memenuhi segala hal yang dibutuhkan aktivitas sales and service. Di sini yaitu yang berkaitan dengan SDM, kemudian bangunan dan fasilitasnya, kemudian infrastruktur dari network, hardware, dan software teknologi. Yang keempat yaitu pool activities sama dengan business administration. Di situ semua aktivitas yang memberikan dukungan tidak langsung untuk mengumpulkan atau mencatat serta menyusun laporan yang semuanya berujung pada penyajian informasi keuangan. Di sini ada beberapa yaitu seperti administrasi terkait penjualan pelayanan, terkait business support, dan terkait dokumen hukum dan penanganan aspek hukum, kemudian terkait dengan fungsi administrasi lainnya. Yang terakhir, yang kelima yaitu audit manajemen. Di sini yaitu terkait dengan pengujian di sekitar strategic manajemen. Lingkup ini merupakan jantung dari risk-based audit. Audit manajemen banyak bersentuhan dengan segelintir orang yang memegang peran sangat strategis yang menentukan maju mundurnya bisnis. Ada 3 kategori bidang besar yang terkait dengan audit manajemen, yaitu business management atau berkaitan dengan fund management, yang kedua community management yang berkaitan dengan product development, yang ketiga adalah brand atau yang berkaitan dengan market development.
Ada beberapa kelompok terkait dengan audit manajemen. Yang pertama yaitu upper end management. Di sini terkait dengan pengelolaan instrumen dan dana investasi bisnis. Yang kedua back end management. Di sini terkait dengan commodity management atau product development. Yang ketiga yaitu front end, yaitu di sini terkait dengan brand management dan market development. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan berikut. Jawab semua pertanyaan sesuai dengan penjelasan materi mengenai lingkup pengawasan pada pertemuan kali ini. Selamat bekerja!